Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para hadirin muslimin muslimat, kita menanti kedatangan Pak Ustadz kita, Pak Subhan Bawasir ya. Jadi ini dalam perjalanan ya, dari prepare ya, lagi persiapan. Maaf, saya lagi ada telepon sebentar ya. Halo? Jadi beliau sedang dalam perjalanan, barangkali biasanya Pak Panitia hari Selasa ya diadani ya. Ini mungkin ada satu dan lain hal kemudian dilaksanakan pada hari Rabu ini. Jadi mohon kesabaran karena kita juga semestinya memang tepat waktu 12.30 tank mestinya ya, tapi karena ada persiapan-persiapan ini dan itu, sambil menanti Ustadz kita, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi bergabung ya, masuk di Zoom ini ya. Perlu juga mungkin diberitahukan bahwa nanti setelah kajian online ini, kajian Islam online ini, diberi waktu untuk ada tanya jawab, untuk diskusi yang semula dimulai dari pukul 12.30 sampai 13.15, kemudian 13.15 sampai 13.30 itu untuk diskusinya. Diharapkan demikian. Kalau ada mungkin mundur, barangkali panitia mempersiapkan, mungkin ada tambahan waktu dari panitia. Demikian itu barangkali. Terima kasih. Kepada muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya, mohon kesabarannya ya, sebentar lagi mudah-mudahan Pak Ustadz Subhan Bawasir bisa bergabung ya.
Sudah masuk? Mohon maaf, ini masih menunggu beliau. Itu USB, itu ada USB. Jadi yang pengantar itu ada. Saya mau ada dua. Sekarang dua ini dia jadi apa jadi tiga. Jadi emak, anak, sama adik, tante, dua adik. Karena jadi di rumah itu sama. Karena anaknya, Ya. terus tantenya sama dia. Alhamdulillah, Pak Ustadz kita sudah masuk di Zoom. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah pada kesempatan ini kita sudah bisa mulai Pak Ustadz? Silakan, kita bisa mulai insya Allah. Nah. Alhamdulillah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz, terutama wabil khusus Pak Ustadz Subhan Bawasir, kemudian juga kepada muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi waktu perkenannya, memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu bersama secara online. Kemudian juga tak lupa mengucapkan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian juga dimohon semoga kita dalam keadaan tetap sehat walafiat, dan apabila keluarga, kerabat, teman, sahabat ada yang lagi sakit di pembaringan, semoga segera disehatkan badannya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggalkan bekas. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini untuk
kesekian kalinya Majelis Taklim Fastabiqul Khairat ini juga melakukan kembali kajian Islam online pada hari ini 25 Agustus 2021 yang semula diadakan tepat pukul 12.30 hingga 13.30. Tapi nanti kita lihat perkembangannya, mungkin ada diskusi-diskusi juga berikutnya. Adapun tema pada hari ini, temanya cukup menarik, yaitu manusia dilihat akhirnya. Karena bagaimanapun juga seperti perjalanan hidup manusia nanti akan digambarkan oleh Pak Ustadz dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya juga manusia dilihat dan dinilai pada akhir kehidupannya. Apakah tetap istiqomah, tetap menjadi muslim yang baik, ya, muslimat yang baik sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada yang terhormat Al-Mukarram Pak Ustadz Subhan Bawasir kami persilahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis taklim Fastabiqul Khairat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini. Ya, Allah berikan kemudahan untuk kita berkumpul bersama, belajar bersama melalui aplikasi Zoom ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita rencanakan dan kita niatkan, bahwa memang kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu betul-betul tinggi sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di atas derajat orang-orang yang enggak menuntut ilmu. Ya. Masya Allah. Ini bukti bahwa ada kemuliaan dalam penuntutan ilmu. Ya, karena manusia ini enggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Nabi katakan wala tadri nafsun ma taksibu ghadan. Enggak ada sejiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Kita enggak pernah tahu. Itu masih hanya Allah, kehendak Allah. Tapi kita orang yang berilmu yang harusnya tahu bahwa hari depan itu tergantung dengan hari sekarang kita berada. Kalau sekarang kita berbuat baik dengan sebenar-benarnya kebaikan sesuai dengan rukun dan syaratnya, ya akan kau petik kebaikan. Ya, walaupun ada masyiatnya Allah. Ya, Allah sudah bilang, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Ya, orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kebaikan di akhirat nanti.
Begitu pula orang yang berbuat keburukan pun dia akan dapat keburukan. Ada masyiahnya Allah, ada kehendak Allah. Maka dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, orang yang sedikit lagi masuk ke dalam neraka, cuma takdir dikedepankan dan Allah izinkan dia untuk bertobat, ya Allah masukkan dia ke surga. Ada yang sudah selangkah lagi tinggal ke surga, cuma qadar Allah, takdir dikedepankan bahwa dia berbuat kemaksiatan, Allah batalkan surga untuknya. Ini ada masyiah. Nah, Nabi pun mengatakan al-amal bi khawatimiha. Ini judul bahasan kita. Hadis Rasul yang mengatakan al-amal bi khawatimiha. Bahwa amal itu tergantung akhir. Ya. Siapapun dia dulu, itu masa lalu. Kita nggak bisa pilih takdir. Cuma yang terpenting siapa dia sekarang. Dan bagaimana dia akan datang. Ya. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Dan perlu kita ketahui bahwa surga ini kan milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kalau surga ini milik Allah, ada masyiahnya Allah. Di mana kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Ada orang yang dimasukkan ke surga sama Allah, dijadikan Nabi dan Rasul. Mau masuk surga, jadi Nabi, jadi Rasul dulu. Kita nggak bagian kuota lah sudah. Ada yang pengen masuk surga, ya dijadikan sahabat Rasul dulu lah. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kita juga nggak kebagian, sudah lewat masa sahabat 14 sahabat yang lalu. Ada yang dijadikan Nabi, dijadikan penghuni surga itu, dijadikan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dijadikan ulama, orang-orang saleh, salafus saleh. Jadi penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ibadah. Tapi ada juga orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah, gara-gara dia bertobat, pun belum sempat sampai ke tempat tobat, dia pembunuh 99 orang. Berriwayat Imam Bukhari ada hadis ini. Perempuan yang menjual diri seumur hidup dia bertobat. Manusia nggak terima tobat dia. Ya. Allah terima tobat dia. Dan seekor anjing yang kehausan pun diberikan minum. Karena itu dia masuk surga. Itu ada masyiahnya Allah. Ya, makanya nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain kita. Tapi yang terpenting, kalau memang kita punya masa lalu yang buruk, alhamdulillah, Allah yahdina, Allah kasih hidayah kita. Sekarang kita bukan kita yang dulu. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahulah yang terbaik dari sekian banyak yang baik. Kita tahulah yang terburuk dari sekian banyak yang buruk. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mengerti bahwa hal jazau ihsan dan ihsan. Bukankah balasan kebaikan ya didapat dengan cara yang baik. Bahkan pepatah Arab mengatakan mayyazra yahsud. Mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal memetik. Ya, kau tanam kebaikan, kau petik kebaikan. Kau tanam keburukan, kau petik keburukan. Gak akan pernah kebaikan datang dengan keburukan yang ditanam. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kitanya harus tahu nih, Allah ciptakan kita kan buat beribadah. Maka dalam ayat dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Selain kita disuruh usaha, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal yang benar, laki maupun perempuan dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ada syariat untuk beramal yang baik. Tapi kalau sudah bicara amal, kita bicara sesuatu yang memang dicontohkan. Makanya sepakat ulama mengatakan bahwa rukun ibadah itu ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Jangan asal-asalan. Ya kalau bicara sekedar gugur kewajiban, siapa juga bisa bilang saya sudah sholat. Saya juga sudah puasa di bulan Ramadan. Saya juga sudah haji lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah. Cuma dia lupa. Amal ibadah itu akan memiliki bekas. Innallaha yuhibbu ayyara asara ni'mati ala abdi, kata Nabi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba, melihat bekas ibadah yang dia lakukan. Karena seluruh ibadah itu memiliki bekas. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bekasnya apa? Mengerti konsekuensi yang jelas. Nabi mengatakan fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang kalau sudah bersyahadat itu Islam otomatis. Maka enggak boleh darahnya ditumpahkan. Tidak boleh hartanya dijarah. Tidak boleh kehormatannya diinjak-injak. Itu orang yang sudah bersyahadat. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia tahu nggak ada kesyirikan. Dia mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, 4 konsekuensinya. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang Nabi Muhammad, kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh. Terus dia bersyahadat, syahadat ada bekasnya. Salat yang dia lakukan, wallahi, ya, salat itu tanha anil faksa wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang kalau sudah salat nggak akan berbuat keji dan mungkar. Tapi dia terang-terangan korupsi, Tad. Terang-terangan menjual negerinya, Tad. Bahkan menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Dia orang yang salat, Tad, benci dengan sunnah. Dia orang yang salat melegalkan agama-agama baru yang aneh, yang Islam berlepas diri. Salat bukan tidak, Tad. Kezaliman pun dia pertontonkan, mana bekas salatnya. Dia puasa di bulan Ramadan, puasa, bukan tidak. Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar puasa ini jadi orang yang bertakwa si pelakunya. Cuma yang terjadi bahagia ditinggal Ramadan, kemaksiatan dirutinkan kembali. Haji umrah begitu. Laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Paling tidak dia punya karakter penghuni surga. Cuma pulang umrah, pulang haji, lihat. Marah kalau nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Betul-betul memang jadi orang yang angkuh, sombong dengan kehajiannya. Orang menikah itu kan aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nikah itu kan menjaga pandangan, menekan syahwat. Ini malah mengumbar syahwat, mengumbar pandangan. Padahal sudah nikah. Ini nggak bisa dibiarkan, jamaah. Kok bisa, Tat, ya? Itu namanya faudiyah. Kalau dalam bahasa syariat itu faudiyah. Karena memang hidupnya asal-asalan atau nggak stabil. Kalau bisa, Tat, penyebabnya lihat. Keumuman dalil mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia beribadah, Tat. Iya. Siapa bilang dia nggak beribadah? Cuma kan ibadah ini kan butuh rukun dan syarat. Sebelum terjadi ibadah yang dikatakan muraqabah kita ke Allah, pengawasan diri dengan ritual kepada Tuhan, ya kita harus kenal dulu siapa yang kita sembah. Ini sholat mah sholat, puasa mah puasa, tapi nggak hafal nama Allah, tenang-tenang saja. Mengaku Islam tapi nggak kenal Tuhannya. Di kita banyak, Allah sudah bilang, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Hei. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ruku, sujud sudah kita lakukan puluhan tahun. Bukan setahun, 2 tahun. Sholat sudah kita lakukan. Cuma kalau boleh jujur, kita sholat ke Tuhan yang kita nggak kenal. Ayo jujur. Ya, banyak yang nggak hafal nama Allah. Taruh dia nggak mampu untuk menghafal karena memorinya kurang bagus. Cuma kan tahu itu nama Allah paling tidak. Ngerti artinya. Tahu Allah mengatakan pada uhubiha, minta dengan namaku dalam doamu. Kamu berdoa tanpa minta dengan nama Allah, ya kamu tidak kenal Allah. Kamu mengaku umat Muhammad, ya. Yakin dengan ayat yang mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Cuma kau berbuat ritual ibadah yang beliau nggak contohkan. Konsekuensi yang 4 kau tak hafal. Taat dengan perintah Nabi Muhammad. Menjauhkan larangan Nabi Muhammad. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang terpenting apa? Tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Ibadahmu bid'ah. Tidak mencontoh beliau. Kau pertahankan bid'ahmu tanpa contoh Rasul. Diingatkan marah. Pak, jangan Pak. Jadi ritual butuh contoh nih. Kalau sesekali kita berbuat baik, bukan ritual sih nggak masalah kali ya.
Tapi kalau sudah berkaitan dengan ketentuan waktu, rutinitas, ini sudah ibadah. Bicara ibadah, bicara contoh, Pak. Ini Nabi nggak mencontohkan, tapi bagus, Ustaz. Bagus menurut siapa? Ya saya, kata guru saya juga begitu, Ustaz. Kalau bagus, sahabat udah ngerjain. Nabi pasti nyontohin. Nabi nggak nyontohin, sahabat nggak ngerjain. Bagus dari mana? Ya menurut kami bagus, Ustaz. Walaupun Nabi nggak mencontohkan. Atau gini, Ustaz. Nabi-nabi kita-kita, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini ibadah. Bukan cuma sekedar kebaikan yang dilakukan. Karena kalau sudah bicara ibadah, Allah yang mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mengatasnamakan ibadah dengan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh Rasul. Tidak ada cinta kecuali mencontoh Rasul. Kau mengaku umat Muhammad, kau berbuat ritual ibadah yang tak dicontohkan Nabi Muhammad. Batil ya akhi. Berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi dia nggak paham Islam. Sehingga dengan gampangnya melegalkan ritual-ritual yang tidak Islami. Bahkan mengiyakan kebenaran agama-agama baru yang mengatasnamakan Islam. Resmikan, ikut merayakan. Astagfirullah. Buat apa ada ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin? Tapi kan walaupun berbeda agama, mereka orang-orang baik. Buat apa ada ayat yang Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Mengatakan Tuhan punya anak. Mereka memiliki Tuhan lebih dari satu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan pendeta, rahib-rahib mereka ini Tuhan selain Allah yang diiyakan. Allah perintahkan, dia tidak dengar, bahkan dia pelencengkan kitab sucinya. Tapi kalau rahibnya yang ngomong, ustadznya yang ngomong, sami'na wa ata'na. Itu namanya asal-asalan. Cuma sekedar gugur kewajiban, efek ibadahnya nggak nampak, nggak kelihatan. Ini yang dikhawatirkan jamaah. Kita nggak pengen seperti itu, karena kita kan butuh ibadah. Tadi awal bahasan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita disuruh minta tolong ke Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sabar kan buat orang beriman. Iman ke siapa? Ya ke Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang yang beriman, sabarlah. Wassalat, ya sholat. Sholat kan ritual yang dicontohkan. Ada azan, ada qomat, ada imam, ada makmum, ada rukunnya, dari mulai niat, menghadap kiblat, berdiri, baca Al-Fatihah, ada ritualnya, ada syaratnya. Nggak sembarangan dikerjakan. Oh iya, Ustaz, kalau dipikir-pikir ini kita memang sudah banyak asal-asalan. Ya. Kok bisa, Tat? Penyebabnya ulama kritik nih. Kita punya kebiasaan bahwa kita ini nggak pernah disiplin dalam menuntut ilmu. Jadi agama kita ini ikut-ikutan. Ya namanya anak kan mu'alaf, anak kan hijrah. Ya kan habis mu'alaf kan belajar, habis hijrah kan belajar. Ada disiplin ketika menuntut ilmu. Dan kebanyakan mereka nggak punya disiplin. Belajarnya ngelongkap. Makanya kalau berdebat dengan teman, yang dibahas itu furu'iyah. Cabang-cabang agama bukan intinya. Ya, ribut masalah pakaian, ribut masalah penampilan, ribut bicara yang sunnah. Tapi yang wajib dinomorduakan. Ini kan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang kalau sudah akur sama yang furu, yang usul, yang dasarnya berantakan, tinggal tunggu waktu kehancuran. Makanya supaya nggak terjadi, jangan sampai tidak disiplin dalam menuntut ilmu. Ya, usul salah satu penting. Orang yang mau belajar kenali Allah dulu. Kenali Nabi Muhammad dulu, kenali Islam dulu. Ajarkan, iya. Anda yang mengajak orang untuk masuk Islam jangan dilepas begitu saja, ya dirangkul, dididik. Anda masuk Islam, apa itu Islam? Anda menyembah Allah, siapa itu Allah? Anda mencontoh Rasul, siapa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus tahu. Dan kita bicara dakwah, nanti kan bicara ayat, bicara Quran, kita bicara hadis Nabi. Tahu kita Quran nggak bisa baca Quran, hadis juga nggak tahu derajat silsilah dan riwayatnya. Kita sudah ngomong perdebatan dakwah, ya nggak bisa. Coba disiplin, jangan sampai nggak disiplin dalam menuntut ilmu. Ya, harus disiplin.
Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu, dekat sama ulama. Li'anna ulama warasatul anbiya, karena ulama waris para nabi. Ini kita pengen bicara sabab nih, bukan cuma ngebahas amal tergantung akhir. Akhirnya apa? Ya tergantung awal. Nah, awalnya bagaimana? Kalau pengen akhirnya baik, ayo kita belajar sekarang. Pengen sholat itu mencegah kemungkaran, ya ayo belajar tentang sholat. Disiplin menuntut ilmu. Ya, itu namanya sholat, itu disaksikan oleh hadis-hadis Nabi itu hampir 735 hadis dalam satu rakaat. Ya kalau kita suka buka riwayat hadis tentang sholat, sifat sholat Nabi itu, dari mulai berdiri, niat, menghadap kiblat, takbir, Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian iktidal, sujud, iftiras, kemudian berdiri lagi, satu rakaat disaksikan 735 hadis yang sahih. Masya Allah. Udah pernah baca belum tuh hadis? Belum, Tat. Terus sholat gimana ini? Ya, saya menyontoh yang ada aja, Tat. Dia nungging, saya nungging. Dia sujud, saya sujud. Tat, benar. Ya nggak bisa begitu. Ini kan ritual yang memang disyariatkan, diperintahkan. Nah, kalau kita nggak memaksimalkan gimana coba? Harus tahu. Disiplin, belajar. Bagaimana kau bisa merengek dalam doa kepada sesuatu yang kau tak kenal? Kenali Allah, menangislah untuk Allah. Bangun malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, iya alasannya kuat. Kenapa? Dia tahu Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Dia tahu ada hukum sebab akibat, ada. Dan dia merasakan rezekinya itu min ghairi la yahtasib gitu loh. Dari tempat yang tak diduga-duga karena kedekatan dia dengan Allah. Yang kedua, orang ini bisa asal-asalan dalam beragama sehingga endingnya itu buruk. Kita pengen akhirnya baik. Amal tergantung akhir itu kan. Karena tidak disiplin dalam menggunakan waktu. Kita lupa bahwa waktu itu Allah bersumpah dengannya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa manusia itu rugi. Artinya Allah aja memuliakan waktu yang Allah ciptakan. Ayo dong. Semua ada aturannya, saatnya. Sayang kalau kita nggak memaksimalkannya, iya. Bicara anak-anak, apa ada pepatah yang mengatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa seperti menulis di atas air, betul. Makanya waktu kita masih mampu untuk belajar saat kita anak-anak, maksimalkan. Udah terlambat saat anak cucu kita, jelaskan. Jangan malas dalam belajar. Nanti ada masanya kalian dewasa, malas belajar. Mumpung masih anak-anak, rajin belajar. Gunakan waktu. Ya kita nih khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Betul? Ya, jagalah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jagalah kayamu sebelum datang miskinmu. Jagalah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Akan ada nantinya. Hidupmu sebelum kematianmu, ada waktunya nanti. Itu semua waktu. Coba jangan sampai nggak disiplin dalam menggunakan waktu. Ya, harus tahu. Ya, kalau kita nanti nggak disiplin, ya jangan salahkan. Kelihatannya mata melihat, telinga mendengar, tapi jiwa ini nggak paham-paham. Karena timingnya nggak tepat. Yang ketiga, tidak disiplin dalam pergaulan. Dia lupa, orang terwarnai dengan pergaulan. Sampai Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan, li'annal mu'mina la tajidu minhu illa khairan. Kaba'id taib, imma ayyuhdiyaka, au tajida minhu raihatan taibah. La tusahib illa mu'minan, jangan kamu berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Li'annal mu'mina, karena orang beriman itu la tajidu minhu illa khairan. Karena orang kalau imannya betul, enggak ditemukan kecuali kebaikan di dalamnya. Kaba'id, kayak penjual atib obat minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka aw tajida minhu raihatan taibah. Bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi atau kamu akan mencium aroma yang wangi darinya. Almar'u 'ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia bakal baik. Kalau temannya buruk, dia bakal buruk. Jangan sembarangan bicara teman. Beda antara teman karib dengan muamalah manusia begitu saja. Kita bebas bermuamalah sama orang kafir sekalipun, silakan. Jual beli apa silakan. Yang penting barang yang dijual dan caranya halal.
Tapi kalau bicara teman karib, sahabat dekat, qarib, yang dekat ya, ini nggak sembarangan. Teman karib itu kata Nabi bahwa yang namanya teman itu sodiku kaman abkaka laman adhaka. Teman kamu itu teman yang menangisimu bukan mentertawai. Maksudnya apa? Sedih kalau kamu jauh dari syariat. Ya. Bukan mentertawai, bukan ngajak berbuat maksiat bareng-bareng. Ya. Orang tergantung temannya. Nah kalau sembarangan, walaupun agama bagus, temannya memang nggak baik, ya udah dia akan terwarnai. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Maka riwayat lain mengatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minu alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang baik imannya tapi nggak mau bergaul. Ya, masuk. Menyesal. Al-Furqan ayat 28 Allah mengatakan. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata. Aduhai. Laitani, kalau sekiranya dulu lam attakhid fulanan khalila, aku jadikan si fulan sebagai teman akrabku, nyesel. Dia nggak berteman sama orang baik, padahal temannya yang baik bisa memberikan syafaat. Yubsar yaumal qiyamah bima mata ali, karena dibangkitkan bagaimana dia diwafatkan. Anta ma'aman ahbabta, kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau suka, kau cinta. Teman yang kau cinta, teman yang kau sayang. Kalau agamanya bagus dibangkitkan di surga, kau bangkit bersamanya. Cuma teman akrabmu orang yang nggak jelas keagamaannya. Kamu nggak bergaul dengan orang yang baik. Wajarlah kalau ujungnya buruk. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awalnya. Ya, amal tergantung akhir bukan awalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, yang keempat, harus disiplin dalam beribadah. Ini orang nggak disiplin, faudiyahnya nggak disiplin, asal-asalan. Ya pokoknya yang penting sholat gugur kewajiban lah. Subuh 2, zuhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Yang penting kan tertib tak. Susunan juga betul iya. Cuma kalau subuh bareng duha mah kelewatan, bangun telat terus. Zuhur diulur waktu menjelang asar, asar CS sama maghrib, walaupun Allah mengatakan hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian ya salat-salat wusta, salat asar yang dimaksud. Ya, kalian jadikan asar berteman dengan maghrib, maghrib menggandeng isya, isya pun tengah malam. Lihat, ya. Dia nggak disiplin. Padahal syariatnya mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99 itu. Wa'bud rabbaka, sembah Rabb yang menciptakan kamu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Ajal kamu. Dengan cara yang disyariatkan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sumu li ru'yatihi wa aftir li ru'yatihi. Berpuasa dengan melihat bulan, ya, berpuasa berbuka dengan melihat bulan juga. Itu semua syariat, iya. Jangan sama kayak orang yang Nabi bilang begini, ya Abdullah, la takun ka fulani kana yakumul laila summa tarakahu. Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan yang bangun malam untuk sholat tahajud, kemudian dia meninggalkan sholat tahajud itu selamanya. Jadi orang yang rutin, ya, biasakan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Jangan yang wajib berantakan, yang sunnah udah bagus, batil. Sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Kalau nggak sempurna, ya disempurnakan sama yang sunnah. Bukan yang sunnah sempurna, yang wajib berantakan, bukan. Iya. Ini kadang-kadang semangatnya nggak ada juntrungan sih ya. Jadi akhirnya ujungnya berantakan. Kalau saya sih Senin Kemis puasa Ayyumul Bid. Giliran ngelihat orang nggak puasa sunnah, wah, dia malah nggak puasa sunnah, ngakunya Islam. Ya nggak begitu kali. Ya. Ada sebab yang dia nggak ceritakan. Oh, hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib. Dikerjakan dapat pahala, enggak juga nggak mengapa kan. Iya. Nggak ada masalah, jangan jadi hakim buat agama orang lain.
Ini kita memang zaman gampang komentar, banyak komentar. Ya mirrori aja nih kayak kita begini nih pakai kamera depan. Ini kan kita pakai tangan kanan ya. Ini minum pakai tangan kanan. Kan ngelihatnya tangan kiri betul. Ini pun dibahas. Wah, Ustadz minumnya pakai tangan kiri, mirrori. Nggak ngerti, gampang berkomentar. Hari Senin, Kamis ada orang minum, kemudian ngobrol. Wah, ngakunya Islam nggak Senin, Kamis. Kok bahasanya apa ya? Memojokkan sesuatu gitu loh. Jangan. Harus tahu yang namanya wajib dengan yang sunnah dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama ibadah. Ya, yang sunnah sebaiknya disembunyikan. Yang wajib ditransparasikan itu biasa. Takutnya kalau terlalu bersemangat kayak gini, ini cikal bakal futur. Karena dalam Islam ini orang bisa futur itu dengan sabab. Sabab yang pertama, terlalu bersungguh-sungguh. Berlebihan dalam keagamaan. Sehingga saatnya iman turun, nggak bisa semangat seperti awal, resikonya futur. Ya, sering sekali menghalalkan, mewajibkan yang mubah. Padahal mubah boleh-boleh saja, nggak wajib hukumnya. Ya, nggak mau bergaul, merasa eksekutif, merasa eksklusif. Ya, ini banyak di antara kita, banyak, ini resikonya fatal. Ayo, ada tahapan dalam beragama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Sifat-sifat yang wajib dikedepankan. Mimma ftaratu alaih, kalau kata Allah di kursi itu, tidaklah seorang hamba itu paling kusukai mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, bukan dengan yang sunnah. Adapun bicara yang sunnah ini hatta uhibbahu. Aku bisa jatuh cinta kalau dia hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basrahu alladhi yubsiru bihi, wa basrahu alladhi yubtisu biha. Wa idha sa'alani la'utiyannahu, wa idha sta'adani la'uidannahu. Masya Allah. Ya. Nah Ustaz, ada solusi guys, supaya kita memiliki akhir yang baik. Karena kan kita tergantung akhir bukan awal nih Ustaz. Ayo bismillah. Ada 6 nasihat ulama. Mudah-mudahan masa lalu kita yang sudah kita tinggalkan, kita berhijrah dan bertobat, ya ke depan lebih baik. Caranya bagaimana? 6 hal tersebut. Yang pertama, harus berkeyakinan bahwa waktu yang kita miliki itu modal utama di muka bumi. Jangan sia-siakan waktu. Ayo, masih bisa belajar. Kata Nabi, kalaupun besok terjadi kiamat, hari ini masih bisa menanam sebutir biji korma tanam. Enggak ada kata terlambat. Belajar. Ya, surga ini milik Allah. Yang penting kita sedang berjalan dalam kebaikan. Di dalam terjadi sesuatu yang kita nggak bisa mencegah, kita kembalikan ke Allah. Yang penting akhirnya husnul khatimah. Yang kedua, selalu menjadikan kehidupan kaum salaf sebagai teladan bagi kehidupannya. Jangan malas baca sejarah. Lihat orang-orang terdahulu yang agamanya bagus. Hidup dalam keterbatasan, tapi beragama dalam kemaksimalan. Bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'ut tabi'in. Lihat A'immatul Arba, imam yang 4, lihat. Bagaimana cara beragamanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lihat. Sufyan As-Sawri dan lain. Yang ketiga, berdoa serta merendahkan diri kepada Allah agar diberi keberkahan waktu. Jangan malas berdoa. La ta'tazu fid doa, kata Rasul. Fa'innahu la yahliku ani doa ahadun. Jangan lemot, jangan malas dalam berdoa. Orang nggak ada yang musnah gara-gara doa. La ta'tazu fid doa. Begitu bahasa Rasul. Fa'innahu la yahliku ani doa ahadun. Karena nggak ada orang yang kenapa-napa gara-gara doa, nggak ada. Kemudian yang keempat, memahami bahwa seruan ajaran Islam itu adalah disiplin dengan yang namanya waktu. Pelajari, agama ini mendidik kita untuk berdisiplin. Sholat pada waktunya, ya, berpuasa melihat bulan, berbuka melihat bulan, ritual-ritual berkait dengan waktu dan tanggal yang disyariatkan, lihat. Ya, supaya tetap tentram cara kita beragama ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, jiwanya tenang dan dapat hidayah.
Dan yang kelima, bersikap zuhud terhadap dunia. Ayo, batasi dunia. Jadi al-kais. Siapa al-kais? Mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang membatasi hidup dengan dunia, berpikir untuk urusan akhirat. Jadi al-kais. Bersikap zuhud terhadap dunia. Iya, zuhud. Jangan bablas. Kita dulu nggak baik, bandel, nakal, rusak dengan dunia. Karena bablas, kita nggak zuhud. Kita nggak batasi dunia. Pokoknya seketemunya, pokoknya sepuasnya. Jangan. Makan saja berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Ada aturannya. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, khawatir nanti kita malah futur. Timbul tadi, bahas futur ya. Dan yang terakhir, selalu membuat program perencanaan untuk melakukan pekerjaan apa saja. Jadilah orang yang punya agenda dalam hidup. Sehingga hidupnya teratur, nggak asal-asalan gitu lah. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, oh Masya Allah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kenapa? Karena buah yang dipetik tergantung pohon yang ditanam. Ya, kalau kau tanam pohon jeruk, dirawat, dijaga, tumbuh, grow up-nya bagus, saatnya berbuah, panennya jeruk. Ya, kau tanam ubi, kau tanam singkong, kau panen ubi, kau panen singkong. Jangan jadi orang yang nggak punya disiplin ketika menuntut ilmu, akhirnya yang ditanam apa, yang dipetik apa. Tadi kan nggak sesuai, bahaya ya. Jadilah orang yang betul-betul paham, supaya kita bisa tertib, hidup dia akan datang. Nah, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awalnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita berpanjang kata dengan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan tadi sudah banyak yang disampaikan, mulai bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, kemudian niat tergantung amal, kemudian amal tergantung niat, kemudian Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik, kemudian juga akan memberikan juga keburukan kepada orang yang berbuat buruk. Kemudian siapa yang menanam kebaikan akan memetik juga kebaikan. Kemudian juga Allah suka pada orang yang beribadah, dan tentu ada bekasnya orang yang beribadah. Jadi sholat juga mencegah keji dan mungkar. Tidak ada balasan orang baik kecuali surga. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Telah ada suri teladan pada diri Rasulullah SAW. Kebiasaan kita ini biasanya ini tidak disiplin, inilah yang kemudian kita juga ada permasalahan yang biasanya yang kita permasalahkan adalah cabang ilmu agama, bukan pada intinya. Oleh karena itu, kenalilah sebaik-baiknya apa itu Islam, kenalilah Nabi Muhammad SAW, bahkan mencontoh perilakunya, jalan-jalan kehidupannya. Jadi sesungguhnya kita harus disiplin dalam menuntut ilmu. Kalau bisa kita dekat dengan ulama, kemudian juga disiplin dalam menunaikan sholat. Ya, kita juga berusaha untuk mengenali Allah juga, merengek kepada Allah, meminta sebesar-besar, karena kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan Al-Hijr ayat 99 bahwa sembahlah Tuhanmu ya, wa'budu rabbaka hatta yatika yakin ya, sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin ajal akan datang padamu. Dan termasuk juga ada 5 hal tadi ya, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu, jagalah kayamu sedang datang miskinmu, dan jaga kesempatanmu sebelum kau jadi sempit, dan seterusnya ada 5. Kemudian ada 6 modal utama ya. Di antaranya adalah waktu adalah modal utama ketika kita berada di muka bumi ini. Kemudian juga berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tetap disiplin terhadap waktu, bersikap zuhud kepada dunia. Jadi kalau kita harus membatasi diri kita, misalnya makan saja tidak kita main hantam makan, tapi ada aturan-aturannya. Kemudian yang terakhir adalah selalu membuat program kerja apa saja. Ya, itu sangat banyak sekali tadi disampaikan, alhamdulillah al-mukarram.
Dan apabila dari peserta Zoom, peserta muslimin dan muslimat, tadi juga kita diharapkan juga menjadi orang yang tawakal, artinya melakukan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Kepada peserta Zoom online pada kesempatan ini, apabila ada pertanyaan silahkan, dan di sini sudah ada pertanyaan ya, bisa dibesarkan. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, ini dari Mirza ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, manusia dilihat akhirnya jika seseorang sudah berbuat banyak kebaikan dan pada akhir hidupnya dia futur ya dan berbuat sedikit maksiat, apakah amalan yang sudah dilakukan sebelumnya itu tidak diperhitungkan oleh Allah? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallah. Iya, kalau memang masa lalunya tanpa ilmu di kedepan dan ketika beramal, dan memang dia tidak tahu ilmunya, maka terangkat catatan dosa dari orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Makanya siapa sih yang nggak punya masa lalu? Tapi jadikanlah masa lalu sebagai parafin yang menyemangati kita untuk berhijrah, memperbagus amal untuk yang akan datang. Jadi kalau memang pernah ada keburukan yang dia perbuat di masa lalu, ya dikembalikan ke Allah. Saya pernah sholat, cuma saya mungkin belum maksimal dalam keilmuan, Ustaz. Kira-kira yang dulu gimana tuh, Ustaz? Ya, kita kembalikan ke Allah. Ima Allah itu akan menerima, ima tidak. Tapi yang penting sekarang harus lebih baik. Gitulah. Ya, jangan jadi hakim juga buat orang yang pernah merasakan seperti ini. Wah, ibadah kamu nggak diterima yang dulu, ntar dulu. Kan dia nggak sengaja, dia nggak tahu. Hukumnya dikembalikan ke Allah. Kita punya Allah yang Rahman, yang Rahim. Ya. Makanya banyak sekali orang mungkin yang nggak semaksimal kita dalam berbuat kebaikan, tapi dijadikan akhir hidupnya baik. Ya, banyak orang jadi lupa diri karena ilmu. Seorang murid berguru sama seorang guru ketika dia kecil. Sekarang dia sudah dewasa, lebih berilmu ketimbang gurunya di masa kecil dulu. Dihakimi gurunya jangan. Dakwahkan, rangkul gurunya. Toh berapa banyak orang tua yang terkesan bukan penghafal Quran, bukan penghafal hadis, akhir hidupnya baik. Husnul khotimah. Jadi wafatnya tersenyum, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berpuasa, lihat. Kebaikan-kebaikan yang dia dapat akan masa lalu yang baik yang dia perbuat, walaupun ilmu tidak dikedepankan. Gitu ya. Allah. Nah. Ya, silakan yang lain. Ada yang raise hand ini yang mau nanya langsung, silakan. Pak Erik, Ahmad Rafi, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah aladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah ya Allah Ustaz, ana bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk langsung berbicara dengan Ustaz. Mudah-mudahan ini keberkahan buat hamba dan yang lain. Amin. Ini Ustaz. Ana merasa bahwa mungkin setiap orang merasakan iman kita nih turun naik. Tapi yang sekarang Ana rasakan tuh ketika iman Ana turun itu langsung drastis Ustaz. Nah, Ana mencoba untuk thalabul ilmu lagi gitu. Dengarkan kajian-kajian. Tapi kok kayaknya masih ada hambatan gitu Ustaz. Iman Ana nih susah untuk kembali seperti Ana pertama kali Allah kasih hidayah dengan Masya Allah, nikmat banget hidayah. Dapat dari Allah, mudah-mudahan Allah terus kasih hidayah sama Ustaz. Amin. Dan Ana mungkin yang kedua meminta doanya dari Ustaz. Mudah-mudahan tolong doakan Ustaz, Ana bisa istiqomah, Ana bisa terus naik keimanan dan ketakwaan Ana Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Iya, betul sekali. Iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun.
Tidak ditinggalkan begitu saja itu perkataan. Nabi katakan, yazidu bitawa yanqusu bil maksiat. Naik iman bukan karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Sebenarnya stabilisasi iman kita yang tahu. Hari ini berapa banyak ketaatan yang kita lakukan, bikin agenda harus. Hari ini saya harus ketemu sama orang tua, harus banyak berdoa, sholat duha, dan semuanya. Bikin agenda. Itu semua ketaatan. Jangan putus dengan sedekah. Ketika dulu nggak pandemi kita sedekah uang. Sekarang nggak ada uang karena nggak ada internet. Paling nggak senyum. Tasbih, tahmid, tahlil sedekah. Datangi pasanganmu yang halal sedekah. Jangan berhenti bersedekah. Itu stabilisasi iman gitulah. Kemudian juga kita harus tahu bahwa yang namanya kebaikan itu kan rahmat Allah. Bukan rencana pribadi. Karena kalau rencana pribadi nanti mukadimahnya macam-macam. Ya, perampok juga pengen bersedekah kan begitu ya. Orang pengen nikah dengan cara berbuat maksiat dulu, kan mau nggak mau nikah bisa aja gitu ya. Harus kenal Allah. Allah baik, cuma terima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ini yang mesti kita pahami ini. Makanya kalau anak sih berhusnuzon, Allah muliakan antum. Buktinya kita bisa berdialog dan antum punya harapan yang baik. Ya, mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan. Mungkin keburukan yang antum merasa hari kemarin itu penyebab yang dibahas. Karena kayak futur nih, Ustaz. Ya, futur itu kan yang pertama mungkin wallahu a'lam. Antum dulu berlebih-lebihan dalam beragama. Dikira semua orang salah, yang benar cuma antum. Kan banyak yang kayak begini ya. Kalau berdebat pengen didengar, nggak pengen mendengar. Padahal Nabi mengatakan orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia bisa menang, disiapkan surga, rumah di pinggir surga, kata Nabi begitu kan. Atau mungkin dulu kita berlebihan. Yang mubah kita jadikan wajib. Yang ketiga, kita enggan berjamaah. Eksklusif. Merasa beda. Aduh. Atau mungkin minimnya ketaatan. Karena kita beragama apa kata ustadz, apa kata guru, kita nggak belajar. Nah, ketika manusiawinya kita ini turun iman, futur. Akhirnya beragama malas. Bayangin zuhur aja, sholat zuhur nih. Qobliyahnya 4, zuhur 4, ba'diyah 2. Ya Allah 10 rakaat ya Allah. Itu berat tuh kalau lagi futur. Bayangin bangun pagi itu sampai aduh. Karena kita nggak tahu hujan turun ngeluh. Ya Allah hujan lagi. Padahal mustajab doa loh. Dan lainnya. Nah, ini mesti direvisi nih. Ya, stabilisasi iman sih yang penting. Ya, intinya kita bahas tadi. Jangan sampai kita nggak berteman sama orang-orang yang soleh juga ya. Semoga Allah jaga stabilisasi iman. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Dr. Desmiati, Direktur Utama kita, yaitu Assalamualaikum Ustadz, iman katanya naik turun. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dan tidak futur? Dan bila futur, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Syukron. Demikian. Baik, sudah dijelaskan tadi bahwa futur itu penyebabnya 4. Berlebihan dalam beragama ketika awal hijrah, berlebihan dalam hal yang mubah, enggan hidup berjamaah, minimnya ketaatan. Itu kondisi orangnya dalam keadaan futur. Ustadz, bisa gak kita ini Ustadz, bisa tidak seperti itu gitu loh Ustaz. Ya, kata ulama ada beberapa yang mesti diperhatikan. Yang pertama, bisa gak Anda untuk tidak meninggalkan dakwah di jalan Allah? Ya, paling tidak untuk diri sendiri. Jangan buat yang lain. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Kita kan pengen istiqomah, betul? Nggak usah ngomong orang yang kita dakwah, diri kita aja dulu. Kemudian didik diri kita ini untuk tidak lemah dalam kewajiban yang namanya ibadah. Ini udah pakemnya di situ hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kita kan manusia. Kalau ibadah sudah malas, lawan. Ini ada yang salah ini. Sholat kok malas, lihat Quran kok tebel gitu ya. Orang minta-minta kita curigain, pura-pura. Ini ada yang salah. Kemudian malas baca, malas nuntut ilmu. Ya, sementara Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Berilmu sebelum berkata dan beramal.
amal, mengucap. Bisa nggak kamu ini beramal, mengucap sesuatu, ilmu dikedepankan? Caranya bagaimana? Pelajari. Islam ini agama yang sempurna. Semua diajarkan kok dalam agama Islam. Dan yang lainnya apa? Jangan tinggalkan, jangan malas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bisa merubah dengan tangan, rubah. Kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa doa. Biasakan doain orang. Lihat orang dorong gerobak di tengah jalan, kita nggak bisa bantu dorong. Ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Lihat orang pakai baju kurang bahan, aurat kemana-mana, negor nggak mungkin, ngomong nggak bakal didengar. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Ada sense of belonging timbul gitu loh. Ngelihat negeri yang seperti ini bukan cuma menghujat pemerintah, bukan mencaci maki di sosial media. Ya Allah, berikan hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Jagalah negeri ini ya Allah. Harusnya begitu. Bukan malah menghujat, mencaci, bahkan berkoalisi untuk membuat sebuah kerusakan. Jangan. Dan yang terpenting apa? Jangan lemah dalam berkorban untuk urusan agama. Kalau bisa Allah muliakan kita insya Allah. Allah. Nah. Karena keterbatasan waktu, banyak sekali pertanyaan, sesungguhnya banyak sekali pertanyaan, tetapi pertanyaan akan nanti di-forward ke Pak Ustadz. Kemudian kami hanya memberikan satu saja lagi pertanyaan kepada Ahmad Rafi Ardika. Kepada Ahmad Rafi Ardika, kami persilahkan. Tanya no. Nih tanya nih. Nanya langsung nggak? Silakan Ahmad Rafi Ardika, silakan langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan. Silakan Ahmad Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan mau izin bertanya, saya ini kan gimana? Anak muda biar supaya biar ini kan biar memperkuat iman, meningkatkan iman, biar lebih taat, lebih ke arah positif. Ada cara-caranya, mohon penjelasannya. Demikian ya Pak Ahmad ya. Jadi cara-cara bagaimana untuk meningkatkan iman. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Putus-putus tadi ya. Bagaimana meningkatkan iman ya? Nah, ya dibahas tadi sebenarnya sudah bahwa iman itu naik dengan ketaatan kan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, harusnya semua hal yang berkaitan dengan ketaatan tentu memiliki rukun dan syarat yang ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasul, apapun dalam syariat agama yang diajarkan ya, itu berdampak pada peningkatan iman dengan sendirinya. Yang paling gampang lah buat kita lah. Kalau memang lagi turun iman kita nih yang gampang beristighfar, ya istighfar yang banyak. Kalau iman lagi turun yang gampang buat kita bersedekah, karena kita punya kelebihan bersedekah. Yang gampang bersilaturahmi, silaturahmi. Pokoknya apapun yang mendatangkan ridhonya Allah. Tapi pakemnya dipegang tadi saya bilang. Kita ini tercipta untuk beribadah. Ini yang mesti kita push diri kita untuk supaya tetap rajin melaksanakan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kan sudah pakem. Nggak bisa ditawar tuh. Nah sisanya yang lain itu ya kita minta sama Allah dimudahkan. Karena orang berbuat baik itu kan rahmat Allah. Ya nggak bisa semerta-merta orang berbuat baik. Mungkin bisa sepintas, cuma kan belum tentu diterima sama Allah. Ya, karena mungkin niatnya yang nggak baik atau caranya yang nggak baik, rukun syaratnya yang berantakan gitu ya. Tapi intinya iman kita ini kalau pengen ditingkatkan, lakukan semua ketaatan yang disyariatkan. Allah perintahkan, Nabi contohkan, dan sahabat melakukan. Insya Allah iman kita akan naik dengan sendirinya. Allahu Akbar.
Amin. Jazakallah. Boleh tambah sedikit? Saya kira karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Pak Ustadz memberi kesempatan untuk memberikan doanya agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan kehidupan ini. Amin, amin, insyaallah. Dan akhir yang baik. Amin. Semoga manfaat yang disampaikan. Saya berdoa buat diri saya dan jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa minhu innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i wa husna ulaika rafiqa. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umura walidaina wa umura biladina Indonesia hadha. وأمور كل المسلمين في أي مكان اللهم انصر أمة محمد يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Semoga manfaat yang disampaikan. Saya undur diri, jaga upah di antara kita dan saling mendoakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menjalankan satu lagi kesempatan yang sangat baik. Mudah-mudahan kita diberi pengakhiran hidup yang nilainya baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menutup pada pertemuan ini, mari kita berdoa bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.